Halo semua, selamat datang kembali di Kabar Finansial. Sebagaimana yang kita tahu, sampai saat ini dolar Amerika menjadi acuan nilai tukar dunia, yang oleh sebab itu sebagian besar negara di dunia menggunakan mata uang dolar sebagai cadangan devisa primernya. Keperkasaan dolar sebagai acuan nilai tukar dunia telah berlangsung sejak lama, di mana Indonesia sendiri termasuk salah satu negara yang menggunakannya. Fakta ini membuat kita bertanya-tanya, mengapa dolar Amerika sangat berpengaruh bagi perekonomian dunia, dan kenapa ia menjadi acuan nilai bagi sebagian besar negara di dunia. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus kembali pada sejarah di mana dolar dicetak untuk pertama kalinya, hingga kemudian ia digunakan dan menjadi acuan nilai tukar di seluruh dunia. Dolar Amerika dicetak pertama kali pada tahun 1914 setelah pendirian Federal Reserve Bank yang merupakan bank sentral Amerika Serikat, di mana 6 dekade setelah pendirian bank tersebut, dolar Amerika diresmikan untuk menjadi mata uang cadangan dunia. Federal Reserve Bank diciptakan pada tahun 1913 sebagai tanggapan atas ketidakadilan dan ketidakstabilan sistem mata uang berdasarkan uang kertas yang dikeluarkan oleh masing-masing bank. Saat itu, ekonomi Amerika Serikat telah mengungguli ekonomi Inggris sebagai ekonomi terbesar di dunia. Namun, Inggris masih menjadi pusat perdagangan dunia. Saat itu, mayoritas transaksi masih dilakukan menggunakan pound Inggris. Selain itu, sebagian besar negara maju juga mematok mata uang mereka ke emas untuk menciptakan stabilitas dalam pertukaran mata uang. Tahun 1914, terjadilah Perang Dunia I, di mana perang ini menjadikan banyak negara meninggalkan standar emas dengan tujuan agar mereka dapat membayar belanja militer dengan uang kertas. 3 tahun setelah perang, Inggris yang dengan teguh berpegang pada standar emas untuk mempertahankan posisinya sebagai mata uang terkemuka di dunia, akhirnya mendapati dirinya harus meminjam uang untuk pertama kalinya. Sementara pada sisi lain, Amerika Serikat menjadi pemberi pinjaman pilihan bagi banyak negara yang bersedia membeli obligasi AS. Inggris pada akhirnya menyerah pada standar emas pada tahun 1919 dan menghancurkan rekening Bank Perdagangan Internasional yang berdagang dalam pound. Dan mulai pada saat itu, dolar telah menggantikan posisi pound sebagai cadangan utama dunia. Pada masa Perang Dunia II, Amerika Serikat adalah pemilik utama senjata, persediaan dan barang-barang lainnya dari sekutu. Negara Paman Sam mengumpulkan sebagian besar pembayarannya dalam bentuk emas, hingga pada akhir perang, Amerika Serikat memiliki sebagian besar emas dunia. Situasi itu menghalangi kembalinya standar emas oleh semua negara yang telah menghabiskan cadangan emas mereka. Pada tahun 1944, delegasi dari 44 negara sekutu bertemu di Bretton Woods. Mereka berunding untuk menghasilkan sistem pengelolaan devisa yang tidak merugikan negara manapun. Pada pertemuan itu, diputuskan bahwa mata uang dunia tidak dapat dikaitkan dengan emas, tetapi dapat dikaitkan dengan dolar Amerika yang terkait dengan emas. Kesepakatan itu kemudian dikenal sebagai Perjanjian Bretton Woods, yang menetapkan bahwa bank sentral akan mempertahankan nilai tukar tetap antara mata uang mereka dan dolar Amerika. Sebagai hasil dari Perjanjian Bretton Woods, dolar Amerika secara resmi dinobatkan sebagai mata uang cadangan dunia dan didukung oleh cadangan emas terbesar di dunia. Sejak saat itu, negara-negara di luar Amerika tidak lagi mengumpulkan emas sebagai cadangan, tetapi mereka mengumpulkan dolar sebagai cadangan devisa negaranya. Lantaran membutuhkan tempat untuk menyimpan dolar mereka, negara-negara mulai membeli surat berharga US Treasury yang mereka anggap sebagai penyimpan uang yang aman. Saat ini, lebih dari 61% dari semua cadangan bank asing dalam bentuk mata uang dolar AS dan sekitar 40% dari utang dunia dalam mata uang dolar. Jadi, itulah penjelasan singkat mengapa mata uang dolar Amerika menjadi acuan nilai tukar dunia. Itu saja untuk hari ini, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di video berikutnya.